Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan jajanan baru keripik, singkong, kriwil untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Banyak variasi keripik singkong dan semua itu sangat mudah dibuat. Dan kali ini saya akan merangkum keripik singkong kriwil yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan. Dan referensinya saya ambil dari channelnya Sobat Dapur, yang bahan-bahannya sangat mudah didapat seperti singkong atau kayu ubi, tepung tapioka, baking powder, minyak goreng, bumbu tabur, dan plastik standing pots atau kemasan yang akan dijadikan bisnis sampingan dengan modal kecil. Itu sobat, bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat keripik singkong kriwil yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan di pembahasan selanjutnya. Simak videonya sampai habis, jangan kemana-mana karena pembahasan ini akan mengestimasi modal dan keuntungannya. Kita masuk ke pembahasan estimasi rincian modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan keripik singkong kriwil. Sekali lagi, saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, tuliskan di kolom komentar, agar sobat lain yang melihat dan akan memulai ide bisnis jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan keripik singkong kriwil dari channel Sobat Dapur ada 6 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama yang digunakan adalah singkong atau ubi kayu sebanyak 1,5 kg atau setara dengan 1.500 gram dengan harga Rp9.000 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga singkong di daerah saya adalah 1 kilonya Rp6.000, sedangkan kita membutuhkan sebanyak 1,5 kg, maka kita akan membeli singkongnya 2 kg dengan harga Rp12.000. Jadi harga 1,5 kg-nya adalah Rp9.000. Modal bahan kedua yang digunakan adalah 1 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 15 gram dengan harga Rp90 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung tapioka di daerah saya 1 kg-nya adalah Rp6.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung tapioka 15 gram menjadi kilogram, maka 0,015 kg dikali Rp6.000 sama dengan Rp90. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan bahan 1/4 sendok teh baking powder atau setara dengan 1 gram dengan harga Rp2 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Di sini saya menggunakan baking powder yang sasetan dengan harga 1 saset Rp2.000, isi 15 gram. Pertama, saya akan ubah kebutuhan baking powder 1 gram menjadi kilogram, maka 0,001 dikali Rp2.000 sama dengan Rp2. Modal bahan keempat. Selanjutnya untuk bahan keempat kita akan menggunakan minyak goreng untuk menggoreng keripik singkong kriwilnya. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak minyak goreng yang harus digunakan, maka akan kita asumsikan untuk menggunakan minyak gorengnya sebanyak setengah kilogram atau setara dengan 500 gram dengan harga Rp9.000 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga minyak goreng di daerah saya dengan berat 1 kg-nya adalah Rp18.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 500 gram menjadi kilogram, maka 0,50 kg dikali Rp18.000 sama dengan Rp9.000. Modal bahan kelima. Selanjutnya bahan kelima yang akan kita gunakan adalah bumbu tabur kemasan dengan berat 100 gram dengan harga Rp6.000. Modal bahan keenam. Oke sobat, yang terakhir kita akan menggunakan bahan plastik mika ukuran 15 x 25 cm dengan harga satu piece-nya adalah Rp279 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga satu bungkus atau 59 piece plastik mika tersebut adalah Rp16.500, maka harga satu piece-nya adalah Rp16.500 dibagi 59
piece sama dengan Rp279. Sedangkan dari dalam video kita hanya akan menggunakan 10 piece saja, maka harganya adalah Rp279 dikali 10 piece sama dengan Rp2.790. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat keripik singkong kriwil untuk pemula adalah Rp26.882, dan total modal pembelian dalam jumlah per kilo atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp60.500. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat keripik singkong kriwil ini. Estimasi ini tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti beda-beda harga. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat semua, cara membuatnya sudah saya ringkas. Cara pembuatannya itu seperti ini. Siapkan ubi kayu, siapkan parutan yang berbentuk seperti ini. Jika belum punya parutan seperti ini, sobat bisa beli di online. Linknya ada di deskripsi. Kemudian parut ubinya, dan hasil parutannya seperti ini. Lalu dilayer atau diletakkan di dalam nampan agar tidak menumpuk. Selanjutnya siapkan tepung tapioka dan baking powder. Kemudian dicampur dengan tepung tapioka dan diaduk-aduk. Setelah dianggap tercampur rata, kemudian taburi ke ubi yang sudah diparut seperti ini. Setelah selesai, kemudian digoreng. Masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Ini sobat, hasil sesudah digoreng. Nah, untuk pemberian bumbu tabur, sobat bisa menggunakan rasa yang sobat suka atau yang enak dan digemari semua orang. Informasi cara pembuatannya sobat bisa lihat di channelnya. Linknya ada di deskripsi. Ketahanan keripik singkong kriwil. Oke sobat semua, bahan yang digunakan bisa bertahan lama. Jajanan yang sudah dibuat atau homemade dapat bertahan lama hingga 1 bulan lebih, asal tidak terjemur sinar matahari langsung. Bila terjemur bisa bau apek dan mengurangi rasa. Kemasan juga harus tertutup rapat agar tidak masuk angin atau akan bisa berubah tekstur rasanya. Estimasi keuntungan. Oke, kita cari tahu berapa modal dari satu bungkus keripik singkong kriwil. Modal untuk satu resep adalah Rp26.882. Dengan modal itu bisa mendapatkan 10 kemasan. Maka harga satu bungkusnya adalah Rp26.882 dibagi 10 bungkus, sama dengan Rp2.688. Oke sobat, harga satu modal bungkusnya adalah Rp2.688. Nah, di dalam video sudah dijelaskan harga satu bungkusnya untuk dijual adalah sekitar Rp8.000 sampai dengan Rp10.000. Jadi di sini saya jelaskan satu bungkus keripik singkong kriwil ini kita jual dengan harga Rp5.000 saja agar tidak terlalu mahal, karena tujuan kita menjual keripik singkong kriwil ini untuk bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah ataupun di tempat umum. Maka keuntungan satu bungkusnya adalah Rp5.000 dikurang Rp2.688 sama dengan Rp2.312. Dan ada 10 bungkus dalam satu resep pembuatannya, maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 10 bungkus dikali Rp2.312 sama dengan Rp23.120. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp5.000, keuntungan bersih satu resepnya adalah Rp23.120. Dan asumsi jika keuntungan bersih penjualan satu resep habis dalam 1 bulan adalah Rp23.120 dikali 30 hari sama dengan Rp693.600 per bulan. Oke sobat, akan saya asumsikan jika bisa membuat menjadi 13 bungkus, maka ada tambahan biaya 3 bungkus. Berarti kita akan menambah plastik mikanya menjadi 3 bungkus. Maka Rp279 dikali 3 bungkus atau 3 plastik kemasan sama dengan Rp837. Maka total modal satu resepnya akan direvisi menjadi Rp27.719 karena ada tambahan 13 bungkus. Untuk membuat 13 bungkus, maka modal untuk satu bungkusnya adalah Rp227.719 dibagi 13 bungkus sama dengan Rp2.132. Dan jika kita menjual dengan harga Rp5.000, maka keuntungan satu bungkusnya adalah Rp5.000 dikurang Rp2.132 sama dengan Rp2.868. Oke, berapa keuntungan jika satu resep bisa membuat 13 bungkus? Coba kita hitung lagi keuntungan satu resepnya. Rp2.868 dikali 13 bungkus sama dengan Rp37.284. Oke sobat, berapa keuntungan jika mampu membuat 13 kemasan dalam satu resep dengan modal Rp37.284? Oke sobat, inilah keuntungan bersih jika mampu
membuat 13 kemasan dalam satu resep. Oke, akan saya coba hitung keuntungan penjualan per bulan jika satu resep dengan asumsi bisa mendapatkan 13 bungkus. Maka per bulannya adalah Rp37.284 per hari dikali 30 hari, sama dengan Rp1.118.520. Dan bagaimana pula jika kita mampu membuat 2 resep atau setara dengan 26 bungkus per kemasan dengan asumsi per hari habis terjual dan selama 1 bulan? Dan bagaimana pula jika kita mampu membuat 2 resep atau setara dengan 26 bungkus per kemasan dengan asumsi per hari habis terjual dan selama 1 bulan juga habis terjual? Maka keuntungan bersihnya adalah 2 resep dikali Rp37.284 per hari sama dengan Rp74.496, dan keuntungan per bulannya adalah Rp74.496 per hari dikali 30 hari sama dengan Rp2.234.880 per bulan. Oke sobat, itulah keuntungan bersih selama 1 bulan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan keripik singkong kriwil ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan cara membuat keripik singkong kriwil ini sangat mudah dan simple. Jika kita mampu membuat 2 resep atau setara dengan 26 bungkus per kemasan dan dengan asumsi per hari habis terjual dan selama 1 bulan juga habis terjual, maka keuntungan bersihnya adalah Rp2.234.880 per bulan. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat dalam membuat ide bisnis keripik singkong kriwil yang banyak disukai masyarakat. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan keripik singkong kriwil ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.